Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara Masyo Al-Mustari yang ke-10. Hari ini kita akan peringati Hari Sarjana tanggal 29 September 2020. Di sini ada narasumber kita yaitu Ibu Hajah Dian Bitringdian MPD MSI dan saya sendiri adalah Indra Rukmana SPD. Kita di sini akan membahas tentang Hari Sarjana. Namun sebelum itu kita kenalan dulu dengan Ibu Dian. Baik, Ibu Dian. Di sini Ibu Dian sedang menempuh pendidikan S3 ya, betul Bu Dian? Nah, boleh cerita sedikit tentang S3-nya Bu Dian? Oke, mungkin dari S1 dulu ya. Boleh. Saya S1 di IKIP Jakarta, tahun 96 lulus. Selanjutnya saya S1 lagi di STKIP Cimahi, Pasundan Cimahi, tahun 2009 lulus. Lalu lanjut tahun 2009. Lalu lanjut ke sambil S1 yang kedua kalinya itu saya ambil S2 Otonomi Pemerintahan di Paramita Indonesia, makanya ada gelar MSI. Nah, kemudian tahun 2013 saya masuk ke UNJ jurusan Manajemen Pendidikan. Jadi saya ada S2-nya 2 kali, S1-nya 2 kali. Nah, sekarang alhamdulillah 2020 saya diterima untuk kuliah lagi sebagai mahasiswa S3 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, jurusan MP. Ya, itu sedikit tentang perkenalan Ibu Dian ya. Dia itu S2 2 kali, S1 juga 2 kali. Nah, sekarang sedang mengikuti pendidikan untuk mendapatkan gelar doktornya. Nah, terkait Hari Sarjana ini kan beberapa masyarakat itu tidak tahu ya. Dan juga di kalender juga tidak dicantumkan secara detail terkait Hari Sarjana ini. Nah, bagaimana pendapat Ibu Dian terkait Hari Sarjana ini? Sebetulnya itu suatu hal yang bagus ya, yang sangat baik diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena selama ini kita mengenalnya hanya hari-hari besar yang umum. Hari Sarjana tidak dikenal. Ya. Ternyata ada Hari Sarjana di tanggal 29 September. Nah, makanya di Masyo episode 10 ini ada yang namanya Hari Sarjana. Ini sambil mengenalkan ke seluruh siswa didik yang ada di Al-Mustari ataupun yang di luar. Penting, sangat penting bahwa kita mengenal juga namanya Hari Sarjana. Nah, terkait peran sarjana ini, kira-kira seorang sarjana itu mempunyai peran nggak sih kira-kira seorang sarjana itu mempunyai peran nggak sih untuk bangsa ini? Sangat. Kenapa? Akan beda kemajuan suatu bangsa dilihat dari background pendidikan. Kalau dilihat seperti Finlandia atau negara Eropa, di Inggris, di Belanda atau Jepang yang di Asianya, banyak yang masih muda sudah profesor. Itu menunjukkan suatu kemajuan. Contoh yang tadi saya sampaikan di Jepang. Profesor bisa diperoleh ketika dia usia 30 tahunan. Indonesia mendapatkan profesor itu di usia di atas 50 tahun ke atas. Betul. Itu sudah menunjukkan kenapa ketika dia punya kreativitas, ketika usia masih muda, tenaga masih ada, itu bisa dicurahkan semaksimal mungkin. Itu makanya mengapa sangat penting kesarjanaan itu untuk kemajuan suatu bangsa. Ternyata berarti peran sarjana itu menjadi suatu yang penting ya dalam suatu bangsa itu ya, terkait kemajuan juga ya. Nah, kan tadi perannya. Nah, sekarang supaya orangnya itu mau menempuh pendidikan sarjana, kira-kira ada tips nggak nih supaya orang itu tertarik Bu supaya menjadi sarjana? Kadang-kadang kan masyarakat Indonesia itu dia masih tamat SMA udah cukup katanya, cukup langsung bekerja, nggak usah sarjana lagi. Nah, kira-kira ada nggak tipsnya untuk supaya ada ketertarikan untuk menjadi sarjana? Itu sebetulnya tugas dari pendidik. Dari anak itu belajar di SD, di SMP, di SMA, bagaimana gurunya atau pendidiknya memotivasi mereka untuk bisa belajar lebih tinggi lagi. Tidak cukup puas dengan hanya sampai SMA atau SMK. Sekarang bisa dikatakan kita bersaing dengan negara luar, di mana seperti tenaga kerja banyak yang masuk ke Indonesia. Mereka punya skill kemampuan yang luar biasa. Masa kita mau
dijajah di negara sendiri karena kita tidak mau memperjuangkan apa yang sebetulnya kita bisa perjuangkan. Salah satunya itu, di mana ilmu semakin tinggi otomatis akan semakin banyak yang diperoleh. Beda dengan kalau hanya lulusan SMA atau SMK. Untuk bekerja mungkin oke, tapi itu tidak cukup karena ilmu yang diperoleh tidak mumpuni, tidak kuat untuk kita bisa struggle atau kita bersaing dengan negara-negara lain. Ya, itu tadi pernah saja ya, ternyata lulusan SMA itu tidak cukup ya berarti ya, untuk zaman sekarang ini ya terutama. Ya. Bahkan S1 juga sepertinya akan ada ini lagi penurunan ya, harus akan ada S2, penurunan ternyata. Karena sekarang jangan berbicara seperti dulu S2 susah cari kerja. Sekarang kan sebetulnya bukan mencari kerja, membuat pekerjaan atau membuat lahan pekerjaan. Nah, dibutuhkanlah skill, kemampuan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk bisa dikembangkan. Nah, itu seperti itu. Ya. Menurut Ibu, apakah masyarakat Indonesia sudah sesuai terkait gelar sarjana yang diraih dengan kompetensi yang dimilikinya? Saya perhatikan belum. Kenapa? Saya lihat masih banyak yang salah kaprah. Jurusan ini padahal minat bakatnya bukan ke situ. Akhirnya tidak all out ya dengan kesarjanaannya. Mereka tidak maksimal ketika terjun di lapangan, di dunia nyata. Karena apa? Karena tidak sesuai. Contoh, misalkan sarjana bahasa Inggris kerjanya di bank. Ya, tidak sesuai jurusannya ya berarti ya. Atau sarjana seperti misalkan nuklir kerjanya di bank. Kan rasanya sayang gitu loh. Kita membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi ilmunya untuk mengembangkan ilmunya seperti itu. Berarti terkait dengan sarjana ini nggak semata-mata kalau kita semangat ingin S1 berarti nggak semata-mata kita langsung masuk aja gitu Bu ya. Tapi harus meneliti dulu ya. Berarti emang jurusan apa yang paling saat ini diminati dan jurusan apa yang paling saat ini dibutuhkan. Berarti seperti itu ya Bu. Yang mirisnya itu banyak juga ijazah yang dijual. Oh iya. Itu sangat miris. Kenapa? Berarti kan dia sebetulnya mencelakakan dirinya sendiri, di mana ilmunya nggak dapat, dia hanya dapat gelarnya saja, tapi tidak manfaat sebetulnya, gitu loh. Nah, yang diharapkan adalah memang betul-betul tidak mudah memang untuk menjadi seorang sarjana 4 tahun kuliah, cari ilmunya, belum lagi urusan skripsinya dan sebagainya. Itu kan perjuangan, tapi itulah nilainya yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dari situlah bisa mengembangkan untuk menjadi apa negara Indonesia ini, harus seperti apa dibawanya. Dan diharapkan Indonesia bisa maju seperti negara lain, negara Jepang, Singapura, itu yang memang mengedepankan pendidikan. Kita jangan sampai kalah dengan negara lain. Kenapa? Dulu Malaysia kiblatnya ke Indonesia untuk pendidikan. Banyak orang-orang Malaysia yang sekolah kuliah di ITB Bandung atau di UI atau di mana, karena mereka melihat pendidikan Indonesia dulu sangat baik, tapi sekarang kok jadi terbalik gitu loh. Indonesia yang berkiblat Indonesia yang malah berkiblat ke negara lain. Seharusnya kita bisa mengembalikan posisi yang dulu itu, bahwa kita adalah kiblat untuk negara lain, minimal negara Asia Tenggara untuk bidang pendidikan. Ya. Tadi sedikit mengutip yang permasalahan Indonesia jadi lebih berkiblat kepada luar negeri. Nah, kira-kira menurut Ibu Dian apa sih permasalahannya Bu di bagian pendidikan ini yang membuat Indonesia seperti itu? Gitu? Permasalahannya. Pertama memang mindset ya, pola pikir. Pola pikir bangsa kita sekarang itu bisa dikatakan merosot. Berasa bangga memiliki Indonesia itu sangat kurang. Rasa cinta produk Indonesia itu sangat kurang. Seperti contoh lah, ada aplikasi yang dibuat oleh pentolan-pentolan kita dari ITB Bandung, tapi kita lebih bangga dengan menggunakan produk dari luar, seperti itu. Atau tidak sedikit lah, misalkan seperti tas, sepatu yang branded, lebih bangga menggunakan itu dibandingkan kecintaan menggunakan Indonesia. Padahal jangan salah, dari luar itu buatnya di Indonesia. Oh itu banyak yang seperti itu. Jadi kita sebetulnya dibohongi oleh
kondisi keadaan karena mereka punya branded, punya nama, kita jadi gelap lah, gelap mata bahwa soal itu yang baik. Padahal branded atau produk-produk luar itu mungkin ada yang memang hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Pertanyaan selanjutnya itu kan tadi kan membahas tentang tas branded, produk-produk yang luar negeri yang bagus, tapi asalnya juga di Indonesia. Nah, sekarang ini juga banyak yang sumber daya SDM Indonesia yang bagus, dia itu lebih memilih bekerja di luar negeri dibanding di dalam negeri. Alasannya sih dari beberapa orang karena di dalam negeri kurang terakui, karena di dalam negeri itu kurang dihargai. Nah, menurut pandangan Bu Dian seperti apa terkait dengan ini? Betul. Penghargaan terhadap orang-orang yang janganlah sekarang lah. Dulu Bapak B.J. Habibie itu orang yang diakui oleh negara luar. Diakui. Ketika beliau membuat pesawat, Nurtanio dan sebagainya, itu bisa dilihat kan tidak berkembang. Iya, di Indonesia tidak berkembang. Tidak berkembang di Indonesia. Padahal ketika dia berada di luar, di Jerman ya. Di Jerman itu sangat-sangat diakui. Itu yang mirisnya. Makanya mengapa orang-orang pintar Indonesia banyak pindah keluar, lebih nyaman di sana karena mereka merasa dihargai. Pertama itu. Orang nyaman karena dihargai. Yang kedua, income pendapatannya lebih besar. Sebetulnya. Kenapa? Karena ya ada bentuk dari penghargaan itu. Pengakuan bahwa apa yang diperbuat itu ya memang suatu yang bisa dikembangkan dan memajukan bangsa itu. Iya betul ya. Betul. Malah ada satu teman saya, dia sudah lama di Inggris. Sampai dia sudah mau pensiun. Usia 50 tahunan ya, mau pensiun dia bingung ke Indonesia saya mau ngapain, kan miris gitu loh. Padahal di sana dia betul-betul bisa mengembangkan negara ini situ. Nah itu yang disayangkan. Sama dengan saudara saya sendiri, dulunya dia S1 di ITB, jurusan fisika, lanjut S2 disekolahkan oleh ITB ke Jepang. Nah ternyata di sana dia betah. Dari S2 dia langsung ke S3 di Jepang sambil bekerja. Sampai sekarang sudah jadi profesor. Usia baru di 35 tahunan. 35 tahun sudah jadi profesor. Profesor di Jepang itu tuh. Di Jepang. Dan dia kemungkinan untuk kembali ke Indonesia bingung karena sudah beda kebiasaan. Sudah saya akan diterima apa tidak di Indonesia. Itu suatu hal yang jadi akhirnya dia mengembangkan dirinya itu di sana. Padahal kita butuhkan orang-orang seperti itu untuk mengembangkan negara kita Indonesia. Berarti ini juga menjadi dilema ya. Di sisi lain kita masyarakat dituntut untuk pendidikannya tinggi, tapi setelah tinggi mereka bingung mau bekerja di mana, menyalurkan ilmunya kemana. Berarti kalau Indonesia ya. Berarti itu menjadi dilema yang utama nih Bu. Terkait dengan makanya saya sampaikan kita jangan mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang mencari kita. Yaitu dengan kita membuka lahan pekerjaan dan mencari suatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu lebih baik dan lebih aman daripada kita sekarang, paling zaman sekarang COVID ya, posisinya mencari pekerjaan juga susah. Yang ada di PHK itu tidak mudah, perekonomian terpuruk. Nah makanya mengapa kita coba cari apa kelebihannya untuk kita kembangkan menjadi pekerjaan yang mencari kita, yaitu dengan membuka lahan pekerjaan. Iya, berarti itu solusinya ya. Salah satunya adalah membuka lahan pekerjaan. Jangan kita mencari kerja, tapi kita membuat pekerjaan untuk orang lain. Sama dengan mahasiswa Telkom, Universitas Telkom itu dibimbing oleh dosennya untuk mereka mandiri, bukan mereka harus tergantung pada orang lain, tapi mereka harus mandiri. Ya, itu beberapa tips untuk para calon-calon sarjana ataupun para sarjana yang sudah lulus. Nah itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Dian, beliau yang sedang melanjutkan S3-nya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa lulus dengan cepat dan mendapat nilai yang terbaik. Nah mudah-mudahan untuk para penonton yang sudah menonton acara ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan inspirasi terkait dengan Hari Sarjana ataupun sarjananya. Nah berjumpa lagi dengan acara Mas Show selanjutnya. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.